Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diperlihatkan ada sepasang suami istri yang sedang melakukan piknik. Mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Karena sang istri sedang hamil dan merasakan sakit perut, mereka pun pergi dan meninggalkan sisa makanannya. Di tempat lain ada sepasang kumbang merah yang telah melihat telur-telurnya menetas dan mengeluarkan 3 kumbang kecil. Sang induk mengajarkan bagaimana cara untuk terbang dan langsung mengajak mereka terbang dengan bebas. Walaupun anak-anak kumbang tersebut masih belum begitu bisa untuk terbang. Saat berlatih terbang, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat dan menghampirinya. Tetapi ia malah dihampiri oleh induk lalat tersebut. Ia pun langsung kabur dan lalat itu mengejarnya, hingga membuatnya menabrak sebuah batu besar dan terjatuh di dalam sebuah lubang. Karena kejadian itu, kumbang kecil kehilangan sayap-sayapnya. Melihat kumbang tak bergerak lagi, akhirnya para lalat itu pun meninggalkannya. Di dalam lubang ada beberapa hewan lain yang mengawasinya. Karena hujan lebat, kumbang kecil itu pun mencari tempat berteduh dengan berjalan kaki hingga ia menemukan sebuah pohon jamur. Namun saat berteduh ia melihat banyak mata yang menjulur dan ternyata itu adalah mata siput. Kini kumbang kecil itu pun pergi melalui derasnya hujan dan menemukan tempat untuk berteduh. Besok paginya kumbang kecil sadar bahwa ia berada di tempat bekas piknik manusia sebelumnya. Di sana ia melihat beberapa kumbang membawa, sampai pada akhirnya para semut hitam berdatangan untuk mengambil sisa makanan itu. Para semut hitam membawa kotak tersebut beserta isinya, yang di dalamnya ada kumbang kecil yang sedang bersembunyi. Para semut hitam itu membawa kotak tersebut ke pegunungan dan melalui bebatuan besar. Saat melewatinya, kotak tersebut jatuh dan menghamburkan makanan di dalamnya. Semua semut hitam itu pun mengambil makanan itu dan kembali memasukkan ke dalam kotak lagi. Saat itu pemimpin semut hitam melihat kumbang kecil yang tergeletak. Namun tiba-tiba datanglah seekor kadal dan para semut itu pun bersembunyi di belakang makanan-makanan yang terjatuh tadi. Kumbang kecil tadi langsung bangun dan masuk ke dalam kotak makanan tersebut. Di dalam kotak ia mengeluarkan suara bising yang membuat kadal itu pun kabur meninggalkan mereka. Pemimpin semut hitam itu pun berterima kasih dan mengajak kumbang kecil gabung dalam perjalanannya. Karena tersesat dan tidak tahu jalan, pemimpin semut hitam pun memberikan sinyal kepada temannya yang berada di sarang agar bisa menuju jalan yang benar. Setelah mengetahui arah jalan, semut hitam pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba mereka mendapatkan masalah lagi, di mana para semut merah menghadang mereka. Pemimpin semut hitam memberikan satu makanan untuk mereka, namun sepertinya itu tidak cukup untuk para semut merah. Di saat para semut hitam melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain, para semut merah pun ikut mengejarnya. Dengan terpaksa, rombongan semut hitam pun menjatuhkan diri bersama kotak itu agar bisa kabur lebih cepat. Para semut merah tak kurang akal, mereka masuk ke kaleng bekas minuman dan langsung menggelinding mengejar menggunakan kaleng tersebut. Kemudian mereka mengejar para semut hitam yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun berlanjut di dalam air. Rintangan demi rintangan mereka lewati hingga akhirnya kotak makanan mereka menghantam sebuah batu dan hal itu membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air. Dan ia mendapat masalah di mana ada seekor ikan yang mengejarnya. Ia pun hampir dimakan oleh ikan tersebut. Untungnya ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu. Tapi sang ikan tak pantang menyerah. Para semut hitam pun bersatu untuk menyelamatkan kumbang kecil dan akhirnya kumbang kecil itu pun berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi. Begitupun semut merah yang berada di belakangnya. Setelah terjatuh dari air terjun tersebut, para semut hitam dan kumbang kecil itu selamat bersama kotak itu, dan para semut merah serta kalengnya malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu dan naik ke permukaan. Kini kotak makanan semut hitam terdampar di batu dan mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa sisa makanan satu persatu.
Para semut merah pun mengetahuinya dan ia terus mengejarnya hingga para semut hitam memutuskan untuk istirahat sejenak dan pemimpin mereka berjaga di atas batu bersama kumbang kecil. Pagi hari pun tiba, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan melewati sebuah jalan. Di sana malah ada sebuah mobil yang sedang lewat. Untung saja pemimpin semut hitam ini sangatlah cerdas sehingga mereka tidak terlindas oleh mobil tersebut. Sedangkan para semut merah dan prajuritnya kabur untuk menghindari mobil itu. Atas kejadian itu, pemimpin semut merah pun semakin marah terhadap semut hitam. Kini para semut hitam tadi berhasil membawa makanannya ke sarang mereka. Sang pemimpin memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan masuk ke dalam sarang. Namun kumbang kecil ini merasa tidak pantas berada di sana karena mereka bukanlah kawanannya. Namun pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk dan akhirnya ia pun ikut masuk di dalam sarang. Mereka memberikan makanan yang didapat kepada sang ratu semut. Ratu semut pun menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Pemimpin semut merah mengetahui bahwa semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Ia pun kembali ke sarang dan memberitahukan hal itu kepada ratunya. Saat malam tiba, semua semut hitam tertidur di sarangnya. Tapi kumbang kecil ini bermimpi ia terbang bersama keluarganya dan memakan buah-buahan kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut untuk mencoba sayapnya agar bisa terbang lagi. Karena sayap barunya sudah mulai tumbuh. Ia pun berhasil terbang sedikit demi sedikit. Beralih ke semut merah, pemimpin semut merah menjelaskan makanan di sarang semut hitam kepada ratu mereka. Dan mereka pun berencana untuk mengambil makanan itu. Dengan semua pasukannya, semut merah pun langsung pergi ke sarang semut hitam. Para semut merah mulai mengepung markas semut hitam dan memulai menyerang dengan senjata ketapel dan juga senjata spray yang mereka dapat dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikeluarkan dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Mereka juga menggunakan senjata tusuk gigi untuk menyerang. Semut hitam pun tak tinggal diam, mereka melawannya dengan menjatuhkan cotton bud dan juga obat-obatan yang mereka dapat. Dan hal itu membuat mereka berhasil melumpuhkan sebagian prajurit semut merah. Para semut hitam mencoba mencari senjata lain agar mampu melawan para semut merah yang sangat banyak. Sedangkan semut merah terus menyerang dengan senjata ketapelnya. Di dalam sarang, pemimpin semut hitam meminta persetujuan sang ratu untuk menyerang para semut merah dengan senjata petasan. Ratu pun setuju. Mereka langsung mengambil petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan itu pun dipersiapkan di atas sarang mereka. Namun para semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk sarang semut hitam. Mereka harus segera melawannya, tapi ternyata mereka hanya memiliki satu batang korek api yang tersisa untuk menyalakan. Dengan membaca petunjuk cara menyalakannya, pemimpin semut hitam pun menyalakan korek apinya dan menyalakan senjata petasannya. Akhirnya satu senjata balasan dilontarkan ke prajurit semut merah. Kini korek api telah padam. Melihat hal itu, pemimpin semut merah pun langsung memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyerang lebih cepat. Kemudian kumbang kecil teringat bahwa ada korek api yang tertinggal di bekas piknik manusia. Kini ia pergi membantu para semut hitam dengan mengambil korek api tersebut. Kemudian dia lepas landas menggunakan pesawat kertas terlebih dahulu dan meneruskannya dengan terbang sendirian melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil korek api tersebut, tapi ada laba-laba yang datang. Kumbang kecil pun bersembunyi, dan hal itu malah membuat korek api tersebut dibawa oleh laba-laba. Peperangan terus berlanjut hingga malam hari di sarang semut hitam, sedangkan kumbang kecil harus merebut kembali korek api yang saat itu telah dibawa oleh laba-laba ke sarangnya. Saat berada di sarang, laba-laba merasakan sepertinya ada sesuatu yang mengintainya. Kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba itu dengan hati-hati, dan saat ia melihat laba-laba itu sedang bersama korek api itu, tiba-tiba ada seekor katak yang ingin memakannya. Kumbang kecil itu mencoba melawannya, dan hal itu membuat sarang laba-laba roboh dan membuat katak tersebut tertindih di bawahnya. Tentu saja laba-laba itu baik hati.
Ia memainkan sebuah lagu saat kumbang kecil itu tertidur dan memberinya sebuah makanan. Kemudian kumbang kecil ini membawa korek apinya dan laba-laba itu pun mengizinkannya. Kumbang kecil pun membawa korek api itu menuju sarang semut hitam. Dan di perjalanan dia melihat kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kemudian kumbang kecil itu pun menjatuhkan korek apinya dan menyelamatkan kumbang yang diganggu lalat itu. Setelah berhasil menyelamatkannya, ia pun meneruskan membawa korek apinya ke sarang semut hitam. Kini kumbang kecil telah berhasil membawa korek api itu. Semut hitam pun langsung menggunakannya dan menyerang pasukan semut merah dengan semua senjata petasan mereka. Dan hal itu membuat pasukan semut merah mundur dan kalah. Tiba-tiba saja senjata spray pasukan semut merah terbakar karena terkena api senjata petasan, yang mengakibatkan sarang semut merah pun menjadi terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung dalam sarang mereka yang mulai terbakar. Namun tiba-tiba ada pesawat datang dan menghentikan kebakaran dengan menjatuhkan air di sana. Dan hal itu membuat sarang semut hitam kini hancur. Namun kini para semut hitam mulai membangun sarangnya kembali. Dengan adanya pemimpin semut hitam dan kumbang kecil, dan film pun berakhir. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.